Bab 2615, Sadar tiba-tiba. Di pihak Ameriso, raungan seorang lelaki berkulit gelap dan kekar tiba-tiba terdengar di ruang rapat, membuat semua orang menjadi takut dan tegang. Walau mereka adalah petinggi dari Ameriso, kepercayaan diri mereka hanya datang dari senjata berteknologi tinggi tersebut, mereka sendiri tidak terlalu kuat. Kalau bukan karena senjata-senjata canggih nan kuat itu sebagai kartu truf mereka tidak akan berani berteriak di hadapan kelima orang itu, kalau tidak, mereka pasti akan mati mengenaskan. Sekarang, kalau mereka benar-benar ribut dengan kelima orang itu, mereka belum tentu bisa menjadi tandingan kelima ahli itu. Penanggung jawab Ameriso begitu marah sehingga mulutnya berkedut hebat, dan tubuhnya bahkan gemetar. Dia mengambil mikrofon dan meraung, "Bajingan, sekuat apapun kalian tetaplah anggota Ameriso. Kalian hanya bisa mempunyai status dan kekuatan seperti yang kalian miliki sekarang dengan bantuan dari para petinggi Ameriso. Kalian adalah anggota pasukan Ameriso, jadi kalian harus mematuhi perintah kami." Lelaki berkulit gelap dan kekar itu orang yang pemarah. Dia mengumpat dengan keras lalu melempar headsetnya dengan marah. Melihat hal ini, 3 orang lainnya juga membuang headset mereka. Bagaimanapun, mereka adalah seniman bela diri yang berada di pihak yang sama. Para petinggi Ameriso geram saat melihat ulah orang-orang ini. Mereka mengumpat keras di ruang konferensi, dan akhirnya hanya bisa memandang layar lebar di depan mereka dengan gugup. Mereka juga merasa aneh dengan benda yang ada di kolam air aneh itu. Di tempat ini, sesudah menstabilkan tubuhnya, muka Jerry menjadi sangat serius. Dia merasakan bahaya yang kuat. Dia memperluas indera spiritualnya, ingin menyelidiki apa yang ada di dalam kolam, tetapi di waktu ini, walau dia sudah sangat dekat dengan kolam, dia masih tidak bisa mendeteksi apa yang ada di bawahnya. Permukaan kolam itu seakan-akan ditutupi oleh penutup besar yang ajaib, yang menutupi kolam dengan rapat, dan indera spiritual sama sekali tidak bisa melihat melaluinya. Mereka hanya bisa diam menyaksikan perubahan di kolam air. Selain daya tarik yang sangat kuat, permukaan air mendidih dan gelembung-gelembung besar pun muncul. Gelembung-gelembung itu mengeluarkan suara gemericik yang sangat keras, dan suara itu seakan membawa sedikit mantra. Ketika mendengarnya, mereka merasakan ketakutan yang tak terkendali di dalam hati mereka, bahkan kesadaran spiritual mereka pun menjadi sedikit bingung. Jerry dan Charles sudah merasakannya sekali sebelumnya. Pada saat itu juga mereka berdua langsung waspada dan bergegas mengalirkan tenaga spiritual agar bisa tetap terjaga setiap saat. Para seniman bela diri itu terpengaruh. Mata mereka tampak kusam dan tampak sedikit linglung. Charles bertanya kepada Jerry sambil berbisik, "Kak Jerry, apa sebenarnya yang ada di dalam air ini?" Air itu mengeluarkan aura yang mengerikan. Untungnya waktu itu kamu menyadarinya tepat waktu dan menarik aku ke atas. Jerry menggelengkan kepalanya sambil berujar, "Aku juga tidak tahu, tapi aku yakin pasti ada sesuatu di kolam ini, dan kemungkinan besar itu berhubungan dengan klan Serigala Haus Darah, atau mungkin dengan Raja Serigala." Charles mengangguk dan tidak bertanya lagi. Di waktu ini, lelaki berkulit gelap itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan tersadar. Dia buru-buru berteriak kepada 3 sahabat di sampingnya, "Sialan, sepertinya aku terpengaruh oleh sesuatu. Bajingan, bangun, cepat bangun." Jerry agak kaget melihat ini. Lelaki berkulit gelap dan kekar ini memang punya kemampuan. Bagaimanapun, sebelum ini, Jerry sudah memasuki kolam air dan hampir kehilangan nyawanya sebelum baru akhirnya tersadar. Bab 2616, Tidak ada yang tahu. Selain itu, Jerry bisa sadar pada waktu itu juga sebagian besar terkait dengan tubuh Dao bawaan dan garis keturunan khusus. Di waktu ini, lelaki berkulit gelap dan kekar ini ternyata sadar dengan cepat karena kemampuan kultivasinya sendiri, yang membuat Jerry memandangnya dengan kaget. Lelaki berkulit gelap dan kekar itu, melihat kalau memanggil temannya tidak berhasil, dia pun membentuk segel dengan tangannya dan mengirimkan aliran energi spiritual ke arah ketiga orang itu, yang kemudian segera sadar. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku tertidur tiba-tiba tadi, apa yang terjadi? Kenapa aku bisa ada di sini?
Sesudah mereka bertiga tersadar, mereka semua sedikit bingung, butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Kemudian mereka semua melihat ke arah kolam renang dengan gugup. Lelaki kekar itu lebih rasional. Dia melihat situasi sekilas dan berujar kepada ketiga temannya, "Sudahlah, ayo kita keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Baik itu dua orang Kyushu ini atau benda di kolam itu, kita tidak bisa menghadapi mereka." Ketiga seniman bela diri itu menuruti kata-kata lelaki kekar itu. Bagaimanapun, kekuatan lawan sangat jelas, dan apa yang dikatakan lelaki kekar saat ini juga sangat masuk akal. Mereka seperti para seniman bela diri yang dikirim oleh Kyushu yang pernah bersama Jerry sebelumnya. Mereka sudah mencapai beberapa kesepakatan dengan pasukan di belakang mereka, dan mereka datang ke sini untuk menjalankan misi demi barang yang mereka inginkan. Kalau diminta mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjalankan misi ini, mereka jelas tidak mau. Mereka susah payah berkultivasi hingga ke tingkat seni bela diri saat ini, mereka semakin tidak rela dan takut saat menghadapi kematian. Salah satu rekan mereka sudah kehilangan nyawanya. Mereka tahu betapa mengerikannya Jerry, dan betapa anehnya kolam air ini, jadi mereka tidak akan mau tinggal lebih lama lagi. Seketika sesudah mereka bertiga mengangguk tanda setuju, mereka berempat pun berbalik dan melarikan diri lagi. Namun kali ini, sebelum Jerry bisa mengejar mereka, sebuah penghalang muncul entah dari mana dan menahan mereka semua. "Tuan Mikael, apa yang terjadi? Apa mungkin dua orang Kyushu itu tidak ingin kita pergi? Sepertinya bukan kedua orang itu. Mereka sepertinya tidak berniat memburu kita. Aku merasa penghalang ini sepertinya muncul dari kolam air aneh itu. Tuan Mikael, kamu harus mencari cara untuk mengeluarkan kami. Aku tidak mau mati di sini. Aku bersedia memberikan semua yang aku dapatkan dari misi ini." Tiba-tiba, ketiga seniman bela diri itu mulai mengajukan permintaan kepada lelaki kekar itu. Di antara mereka, lelaki kekar itu adalah yang terkuat. Sesudah merasakan ketakutan di sekeliling mereka, mereka tiba-tiba menghormati lelaki kekar itu dan memanggilnya Tuan Mikael. Mikael tampak serius saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berujar kepada ketiganya, "Dengan kekuatan kita, sepertinya kita tidak bisa menembus penghalang ini." Mendengar ini, mereka bertiga pun terkejut. Mereka tahu betul kalau siapapun yang bisa membuat penghalang yang begitu mengerikan pastilah lebih kuat. Sama seperti Jerry sebelumnya, dia membuat penghalang yang kokoh dan kekuatannya sendiri juga sangat mengerikan. Penghalang di depan mereka sekarang ini jelas sedikit lebih kokoh daripada yang sudah dipasang Jerry sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya makhluk di dalam kolam Hu. Yang membuat mereka makin gentar adalah karena tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalam kolam itu. Bersambung.